semuanya, kembali lagi dengan saya Dira Sabila dari kelas akuntansi B Stambuk 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis pada usaha rumah kue dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata AKMSI. Pada studi kelayakan bisnis ini, terdapat 5 materi yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan, kedua, aspek umum dan organisasi, ketiga, aspek pemasaran, keempat, aspek produksi, dan kelima, aspek keuangan. Pembahasan pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi 3 submateri. Yang pertama yaitu latar belakang terbentuknya usaha rumah kue. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam jenis makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Walaupun ada yang sama, tetapi setiap daerah memiliki cita rasanya sendiri. Makanan tradisional ini dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk menjadikan sebuah peluang bisnis yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pada saat ini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan kue. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan kue daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga walaupun memang sedikit mahal. Maka dari itu kebanyakan dari mereka lebih memilih hal-hal yang instan. Dan tidak banyak pedagang kue tradisional yang dapat ditemukan kecuali seperti saat bulan Ramadan. Dari pemikiran seperti itulah saya dan keluarga mulai mencoba berani buka usaha di bidang makanan yaitu kue-kue tradisional. Submateri yang kedua yaitu visi dan misi. Visi saya dalam membangun usaha ini yaitu untuk melestarikan dan mengenalkan lebih luas kue tradisional dan menjadikan usaha kue tradisional menjadi sebuah usaha yang menjanjikan dalam meraih keuntungan. Dengan misinya yaitu pertama, memperkenalkan aneka produk kue tradisional pada masyarakat umum melalui promosi. Yang kedua, menjamin mutu, kualitas, rasa, dan harga. Ketiga, membuat inovasi-inovasi baru baik dalam produk seperti warna dan bentuk. Yang ketiga, gambaran usaha. Rumah kue merupakan sebuah usaha rumahan yang memproduksi berbagai jenis kue tradisional dan roti yang berlokasi di Gang Jati, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa. Usaha ini berkonsep seperti catering atau menerima pesanan dalam bentuk paketan kue untuk sebuah event mulai dari event berskala kecil hingga besar. Rumah kue juga menyediakan fasilitas seperti packaging atau box kecil untuk membungkus kue semisalnya pelanggan sedang mengadakan event besar seperti seminar, acara keagamaan, acara sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal pemasaran, rumah kue menggunakan promotor yang modern seperti penggunaan sosial media. Untuk pengambilan kue bisa dilakukan dengan pick up langsung oleh pelanggan serta pengantaran yang disediakan oleh pihak rumah kue dan juga didukung pengantaran online yaitu GoSend. Aspek umum dan organisasi. Pada aspek ini terdapat 3 submateri yang akan dibahas. Pertama, nama unit usaha. Unit usaha ini diberi nama rumah kue dikarenakan usaha ini bergerak pada usaha kue tradisional dan roti yang diproduksi melalui home industry, yaitu nama usahanya rumah kue, bentuk usaha perseorangan, nama pemilik Dira Sabila, alamat Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, status pemilik sebagai pemilik usaha, email rumahkue21@gmail.com. Untuk informasi pemesanan dapat dilakukan melalui telepon atau WhatsApp ke nomor 0896 1387 2625, Instagram @rumahkue_, Twitter @rumahkue_, Line @rumahkue20, Facebook Rumah Kue. Materi yang kedua yaitu legalitas usaha. Untuk legalitas usaha, rumah kue memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha yang digunakan sebagai bukti bahwa usaha ini telah terdaftar. Dokumen yang dimiliki yaitu berupa, pertama ada SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, bukti diri, yaitu kartu tanda penduduk dari pemilik usaha. Yang ketiga, perizinan dari kepala desa setempat beserta warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Bentuk organisasi dimulai dari pemilik, kemudian pemilik membagi formasi kerjanya menjadi 3 bagian, yaitu pertama produksi yang terdiri atas 4 anggota karyawan,
kedua bagian pengemasan terdiri atas 2 anggota karyawan, dan yang ketiga bagian pengiriman yang terdiri dari 2 anggota karyawan. Aspek pemasaran. Pertama, segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar. Rumah Kue mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografis dan ekonomi, yaitu di mana segmentasi berdasarkan demografis. Rumah Kue memilih segmentasi pasar ini untuk semua usia karena jenis kue yang diproduksi dan dijual bisa dikonsumsi pada semua tingkat usia. Segmentasi berdasarkan ekonomi, yaitu rumah kue dapat menembus tingkatan masyarakat menengah ke bawah. Target pasar, rumah kue memilih target pasarnya yakni terluruskan untuk acara bebas seperti ulang tahun, lamaran, pengajian, dan acara besar lainnya atau kegiatan organisasi seperti acara kegiatan di kampus, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Positioning. Dalam meningkatkan dan menempatkan produk ini untuk bersaing dengan pesaing lainnya, inovasi yang dilakukan pada usaha ini adalah memperhatikan kebutuhan konsumen dari berbagai aspek, seperti dalam satu kotak konsumsi cemilan yang diinginkan di suatu kegiatan dengan rasa manis, asin, ringan, dan pedas, contohnya risol, pastel, kue putu, dan kue lapis, yaitu termasuk kue basah, dan itu bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Perkiraan permintaan dan penawaran. Pertama, perkiraan permintaan terhadap produk. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena usaha kuliner ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran ke produk ke masyarakat, jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti, hanya bisa diperkirakan saja. Berikut perkiraannya berdasarkan tabel di bawah ini. Pertama, kategori permintaan terdiri dari baik, sedang, dan buruk. Perkiraan permintaan per bulan atau selama 26 hari pada kategori baik sebanyak 1.200 box, pada kategori sedang 950 box, pada kategori buruk 600 box. Perkiraan permintaan per tahun pada kategori baik sebesar 14.400 box, pada kategori sedang 11.400 box, dan kategori buruk sebesar 7.200 box. Yang kedua, perkiraan penawaran terhadap produk. Penawaran adalah kesediaan penjual atau tergantung pemesanan untuk menjual berbagai jumlah produk pada bagian tingkat tertentu. Pertama adalah tabel penawaran dari produk pesaing sejenis. Nama perusahaan pesaing yaitu Toko Mawar dan Toko Aroma. Kapasitas produk per tahun yang ditawarkan sebesar 9.500 box untuk Toko Mawar dan 8.200 box untuk Toko Aroma, dengan total 17.700 box dengan rata-rata 8.850 box. Perkiraan penawaran dari produksi rumah kue disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan berapa persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi seperti yang dapat dilihat pada tabel di sampingnya, yaitu perkiraan untuk tahun 2021 sebesar 12.000 box. Submateri ketiga yaitu strategi pemasaran terhadap pesaing. Strategi pemasaran yang digunakan rumah kue dalam memasarkan produknya yaitu pertama, perkenalan produk. Produk yang ditawarkan rumah kue berupa paketan snack yang berisi beberapa kue dan aneka rasa roti sesuai dengan pesanan konsumen yang dikemas menarik menggunakan box yang didesain khusus, menggunakan konsep bisnis dari rumah kue. Kemasan box snack akan didesain dengan memasukkan logo, nama brand, dan kontak perusahaan agar konsumen mudah mengingat dan bisa memesan kembali. Kedua, harga. Harga yang ditawarkan rumah kue berdasarkan paketan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha, di mana relatif terjangkau dengan mutu yang tidak kalah kualitasnya oleh pesaing. Yang ketiga, promosi. Bentuk-bentuk promosi yang dilakukan rumah kue ada periklanan. Bentuk promosi ini dilakukan dengan cara memasang dan menyebarkan poster menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Line, dan Facebook sebagai media promosi. Yang kedua, hubungan masyarakat. Bentuk promosi public relation yang digunakan rumah kue adalah dengan mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen yang melakukan pemesanan langsung maupun online melalui Instagram, WhatsApp, Line,
Facebook, dan Twitter. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen, konsumen akan merasa nyaman dalam berbelanja, sehingga konsumen merasa puas dan bersedia untuk kembali lagi memesan di tempat usaha kita. Yang ketiga, personal selling. Penjualan yang dilakukan sendiri oleh pemilik dengan cara menawarkan langsung kepada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Submateri keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari rumah kue meliputi kualitas. Rumah kue memiliki kualitas dan roti yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan cara-cara yang higienis. Selanjutnya ada ukuran. Rumah kue memiliki aneka jenis kue yaitu kue kering dan kue basah, serta roti aneka rasa yang memiliki ukuran 7x14 cm dengan harga yang terjangkau dibandingkan pesaing lain, di mana harganya bisa 4 kali lipat harga dari produk rumah kue. Selanjutnya ada desain kemasan. Rumah kue menggunakan dua jenis kemasan box, yaitu box plastik dan box yang terbuat dari bahan kertas. Kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk rumah kue yaitu dari segi produsen, kue dan roti rumah kue tidak memakai bahan pengawet, tidak disimpan dan tidak diinapkan terlebih dahulu, sehingga produk tidak dapat bertahan lama. Bahan baku produksi adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Dari segi konsumen, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif atau tidak menentu, pengiriman barang yang harus dijemput oleh pemesan di tempat yang telah disepakati. Ketiga, opportunities atau peluang. Rumah kue memproduksi kue dan roti dengan harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan pesaing lainnya. Namun, kualitas dan mutu dari kue dan roti tetap dijaga dan terhindar dari bahan pengawet, sehingga kemungkinan banyak digemari masyarakat dan peluang untuk membeli kue dan roti pada rumah kue lebih besar. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Ancaman bisnis yaitu terlalu banyaknya toko kue dan roti sejenis di mana mereka sudah mempunyai brand sekaligus terbilang terkenal. Namun, rumah kue dapat menyiasatinya dengan kualitas rasa, ukuran kue, harga yang terjangkau, dan mutu terbaik. Pembahasan keempat, aspek produksi. Pada aspek produksi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Pertama, jenis produk. Jenis produk yang diproduksi dalam usaha ini adalah aneka kue tradisional meliputi kue basah, gorengan, dan juga roti aneka rasa. Yang kedua, bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Pertama, bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada produk rumah kue sama seperti bahan pembuatan kue pada umumnya, yaitu seperti tabel berikut. Pertama ada tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, tepung maizena, telur, gula pasir, mentega, tepung roti, wortel, kentang, ubi jalar, kelapa, gula merah, daging ayam, dan ketan. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan. Berikut daftar peralatan yang digunakan dalam membuat kue dan roti di rumah kue, yaitu peralatan dapur pada umumnya dan peralatan lain untuk bagian pengemasan, seperti pada tabel berikut. Pertama, ada box plastik food grade. Yang kedua, paper box food grade. Ketiga, sarung tangan plastik. Keempat, dispenser tip. Kelima, selotip. 6, plastik besar. 7, stapler dan isinya. 8, kompor gas 2 tungku. 9, wadah plastik besar. Dan yang terakhir, penjepit makanan. Untuk materi ketiga yaitu proses produksi. Pertama ada tahap pemesanan dan tahap pembayaran. Pada tahap ini ada pada pihak konsumen. Konsumen menghubungi melalui email maupun informasi pemesanan yang tertera. Lalu admin rumah kue akan menanggapi dan jika pelanggan ingin memesan, admin akan menawarkan bantuan seperti pertama daftar harga dan menu. Kedua, penyesuaian budget yang dimiliki pelanggan. Ketiga, metode pembayaran dapat melalui transfer bank, e-wallet, dan COD. Namun harus membayar setengah harga dulu sebagai jaminan atau yang biasa disebut DP. Untuk sisa pembayaran dapat dilakukan setelah konfirmasi bahwa pesanan siap untuk diambil ataupun dikirim. Keempat, cara pengirimannya dapat dilakukan dengan pick up atau ambil sendiri, layanan pengiriman rumah kue, dan layanan antar online yaitu GoSend. Yang kelima, memberikan potongan harga sebesar 10% jika pembelian di atas Rp1 juta. Yang kedua, tahap penyediaan, pengemasan, dan pengiriman.
Tahap penyediaan produk dilakukan oleh pihak produksi rumah kue, kemudian produk dikemas dan melakukan pengiriman sesuai metode yang dipilih konsumen. Pembahasan kelima yaitu aspek keuangan. Dalam aspek keuangan terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan usaha ini berasal dari modal pribadi di mana selama setahun yaitu sekitar 54 juta rupiah atau setiap bulannya sebesar 4.500.000. Yang kedua yaitu kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Tabel pertama yaitu modal investasi rumah kue. Terdiri atas pertama kompor gas 2 tungku sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp250.000 dan jumlahnya Rp500.000. Yang kedua wadah plastik besar sebanyak 7 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dan totalnya Rp105.000. Yang ketiga penjepit makanan sebanyak 3 unit dengan harga per unitnya Rp10.000 dan totalnya Rp30.000. Yang keempat ada stapler sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dan totalnya Rp30.000. Yang kelima, cetakan kue kecil sebanyak 1 lusin dengan harga per lusinnya Rp35.000 dan totalnya Rp35.000. Yang keenam, dispenser tip sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya Rp20.000 dan totalnya Rp40.000. Maka total kebutuhan modal investasi seluruhnya adalah sebesar Rp740.000. Tabel kedua yaitu tabel depresiasi dari modal investasi terdiri atas kompor gas 2 tungku sebanyak 2 unit dengan harga total Rp500.000. Umur ekonomisnya 3 tahun, maka depresiasinya sebanyak Rp170.000 dan total depresiasi Rp170.000. Pembahasan ketiga yaitu kebutuhan modal kerja. Tabel pertama, kebutuhan modal bahan baku rumah kue. Terdiri atas tepung terigu sebanyak 10 kg dengan harga satuannya Rp15.000 dan jumlahnya Rp150.000. Kedua, tepung beras sebanyak 10 kg dengan harga satuan Rp7.000 dan totalnya Rp70.000. Yang ketiga, tepung tapioka sebanyak 6 kg dengan harga satuan sebesar Rp7.000 dan totalnya Rp42.000. Yang keempat, tepung maizena sebanyak 4 kg dengan harga satuan Rp12.000 dan totalnya Rp48.000. Yang kelima, ada telur sebanyak 60 butir dengan harga satuannya Rp2.000 dan total keseluruhannya Rp120.000. Yang keenam, gula pasir sebanyak 8 kg dengan harga satuannya Rp13.000 dan jumlahnya Rp104.000. Yang ketujuh, mentega sebanyak 6 kg dengan harga satuan Rp15.000 dan totalnya Rp90.000. Yang kedelapan, tepung roti sebanyak 2 kg dengan harga satuan sebesar Rp16.000 dan jumlahnya Rp32.000. Yang sembilan, ada wortel sebanyak 6 kg di mana harga satuannya Rp10.000 dan totalnya Rp60.000. Yang 10, kentang sebanyak 6 kg dengan harga satuan Rp13.000 dan totalnya Rp78.000. 11, ubi jalar sebanyak 5 kg dengan harga satuan Rp10.000 dan totalnya Rp50.000. 12, kelapa dengan sebanyak 10 buah dan harga satuannya Rp6.000, totalnya Rp60.000. 13, gula merah sebanyak 3 kg dengan harga satuan Rp15.000 dan totalnya Rp45.000. Daging ayam sebanyak 3 kg dengan harga satuan Rp35.000 dan totalnya sebanyak Rp70.000. 15, ketan sebanyak 4 kg dengan harga satuan Rp15.000 dan totalnya Rp60.000. Maka total modal kerja bahan baku per bulan sebanyak Rp1.064.000 dan total modal bahan baku per tahunnya sebanyak Rp12.768.000. Tabel selanjutnya yaitu biaya tambahan. Terdiri atas perlengkapan pengemasan yaitu pertama plastik Mika Food Grade sebanyak 550 pieces dengan harga per unitnya Rp400 dan jumlahnya Rp220.000. Yang kedua, paper box Food Grade dengan unitnya 600 pieces, harga per unit Rp700 dan totalnya Rp420.000. Yang ketiga, selotip sebanyak 3 pieces dengan harga per unitnya Rp3.000 dan jumlahnya Rp9.000. Keempat, isi stapler dengan sebanyak 3 bungkus dengan harga per unitnya Rp2.000 dan jumlahnya Rp6.000.
Kelima, plastik besar sebanyak 2 bungkus dengan harga per unit 8.000 dan totalnya 16.000. Selanjutnya, media promosi terdiri atas stiker sebanyak 600 pieces dengan harga per unitnya Rp100 dan totalnya 60.000. Maka total biaya tambahan per bulan adalah 731.000 dan total biaya tambahan per tahunnya 8.772.000. Selanjutnya, tabel biaya operasional dan gaji karyawan. Biaya operasional terdiri dari biaya listrik sebesar 130.000 per bulannya dan per tahunnya 1.560.000. Yang kedua, kuota internet sebesar 70.000 per bulan dan per tahunnya 840.000. Biaya transportasi 90.000 dengan jumlah per tahun 1.080.000. Selanjutnya, biaya gaji. Gaji karyawan produksi sebesar 400.000 per bulannya dan per tahunnya 4.800.000. Gaji karyawan pengemasan sebesar 250.000 per bulan dan per tahunnya 3 juta. Gaji karyawan pengiriman sebesar 200.000 per bulan dan per tahunnya 2.400.000. Maka total dari biaya operasional dan gaji karyawan per bulannya sebesar 1.140.000 dan per tahunnya 13.680.000. Perkiraan pendapatan penjualan berdasarkan penawaran box per tahun yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya dalam kategori baik, yaitu sebanyak 12.000 box, di mana penjualan per tahun ini akan dibagi sesuai dengan total paket yang tersedia. Pertama, paket A dengan harga jual 10.000 per box, maka bisa mendapatkan 30 juta rupiah per tahunnya. Paket B dengan harga jual 8.500 per box, maka bisa didapatkan 25.500 rupiah per tahun. Paket C dengan harga jual 8.500 per box, maka bisa didapatkan 25.500 per tahun. Paket D dengan harga jual 8.000 per box, maka bisa didapatkan 24 juta rupiah per tahun. Pembahasan keempat, analisis kelayakan usaha. Berikut adalah tabel estimasi aliran kas rumah kue. Yang pertama, pendapatan. Paket A sebesar 30 juta rupiah per tahun, paket B 25.500 per tahun, paket C 25.500 per tahun, paket D 24 juta rupiah per tahun, dengan total 105 juta per tahun. Modal investasi sebesar 740.000 rupiah. Kemudian biaya tetap, terdiri dari gaji karyawan dan biaya operasional. Pertama, gaji karyawan bagian produksi sebesar Rp4.800.000 per tahun, pengemasan Rp3 juta per tahun, pengiriman Rp2.400.000 per tahun, dan total dari gaji karyawan sebesar Rp10.200.000 per tahun. Kemudian biaya operasional sebesar Rp3.480.000 per tahunnya, maka total biaya tetap sebesar Rp13.680.000 per tahun. Kemudian biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tambahan. Biaya bahan baku dengan total Rp12.768.000 per tahunnya dan biaya tambahan Rp8.772.000 per tahun. Dan total biaya variabel Rp21.540.000 per tahunnya. Keseluruhan dari total biaya yaitu Rp35.220.000 per tahun. Arus kas sebelum pajak didapatkan dari pendapatan dikurang total biaya, maka menjadi Rp69.780.000. Pajak sebesar 1% dengan harga Rp1.050.000, maka arus kas setelah pajaknya sebesar Rp68.730.000. Dikurang depresiasi sebesar Rp170.000, maka kas bersihnya sebesar Rp68.560.000. Pembahasan kelima yaitu analisis keuangan dengan menggunakan break-even point dalam unit. Break-even point adalah harga yang ditentukan berdasarkan titik impas atau pulang pokok. Dengan rumus BEP sama dengan total fixed cost per harga jual per unit dikurang variable cost. Untuk paket A, BEP-nya sebesar Rp10.200.000 per Rp10.000 dikurang Rp3.000, maka BEP-nya Rp10.200.000 dibagi Rp7.000 didapatkan 1.457 unit. Untuk paket B dan C, BEP sebesar Rp10.200.000 dibagi 8.500 dikurang 3.000,
maka BEP-nya 10.200.000 dibagi 5.500 didapatkan 1.854 unit. Untuk paket D, BEP sebesar 10.200 dibagi 8.000 kurang 3.000, maka menjadi 10.200 dibagi 5.000, BEP-nya sebanyak 2.040 unit. Bahasan ke-6 yaitu laporan laba rugi rumah kue untuk periode yang berakhir November 2021 dengan pendapatan penjualan sebesar 105 juta rupiah, kemudian dikurang biaya-biaya usaha di mana terdiri dari biaya tetap sebesar 13.680.000 dan biaya variabel 21.540.000. Total biaya sebesar 35.220.000. Laba bersihnya yaitu pendapatan dikurang biaya didapatkan sebesar 69.780.000. Kesimpulan, dengan melihat analisis dari berbagai aspek, usaha rumah kue ini menghasilkan laba bersih yang cukup menguntungkan, di mana dapat dilihat pada laporan laba rugi. Usaha ini dikatakan layak untuk terus dijalankan karena selain menghasilkan laba yang cukup menguntungkan, usaha ini dapat memberi peluang lapangan kerja serta dapat menjadi ide untuk membangun sebuah bisnis bagi yang tertarik dengan bidang kuliner. Usaha ini juga menjanjikan hasilnya karena seperti melihat keadaan sekarang, di mana orang-orang Indonesia sering mengadakan acara baik bersifat formal maupun informal dan membutuhkan kue-kue tradisional sebagai jamuan acara mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini.